Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah ya, semuanya baik. Ngomong-ngomong, apakah di sini hadir semua? Sudah masuk ruangan Zoom? Ismi Sudah, ada Bu. Ismi? Asita ada? Hadir, Bu. Salsabila ada? Hadir, Bu. Nanda ada? Hadir, Bu. Mutia? Ada, Bu. Syifa? Hadir, Bu. Oke, semuanya sudah hadir ya. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nah, berdoa dipimpin oleh siapa yang mau mimpin doa? Aku, Bu. Boleh, Asita pimpin doa ya. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, alhamdulillah sudah berdoa. Anak-anak, kita sekarang akan belajar tema 4 tentang berbagai pekerjaan dengan subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Nah, Ibu mau tanya, apakah kalian pernah mengalami sakit? Pernah, Bu. Nah, Bu. Nah ya, semua orang pasti pernah mengalami sakit. Maaf, Ketika kalian sakit, maka kalian akan pergi kemana? Ke dokter, Bu. ke dokter. Ke dokter, ke rumah sakit ya. Di rumah sakit itu akan ada seseorang yang mengobati kalian yang dinamakan Dokter. dokter. Baik. Jadi ketika kalian sakit, kalian akan pergi ke rumah sakit dan bertemu dengan dokter untuk berobat. Nah, anak-anak, setelah pembelajaran ini yang Ibu harapkan kalian dapat menjelaskan pengertian dari berbagai bidang jenis pekerjaan dan membedakannya. Di sini siapa yang mempunyai cita-cita? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Nah, Asita cita-citanya menjadi apa? Menjadi polisi wanita, Bu. Oh, bagus ya. Semoga cita-citanya tercapai. Ibu bertanya sama Syifa deh. Syifa cita-citanya ingin menjadi apa? Jadi astronot, Bu. Wah, hebat ya. Amin. Kalau Nanda, Saya pengen jadi DPR, Bu. wah kenapa Nanda pengen jadi DPR? Ya pengen aja, Bu. Kan enak. Enak. Enaknya di mana? Kan bisa ini apa? Di pemerintah daerah. Nah, hebat ya. Semua yang semua yang kalian cita-citakan itu bagus-bagus dan baik-baik. Nah, setelah kalian belajar dengan Ibu Ismi, dengan Ibu Nur Fadilah Sofa dan Ibu Nita, kalian akan terbayangkan semua yang akan dicita-citakan kalian, ya. Nah, sekarang dilanjutkan pembelajaran dengan Ibu Guru selanjutnya. Terima kasih. Baik anak-anak, sekarang akan dibimbing oleh Ibu Ismi. Hari ini Ibu akan menayangkan sebuah video sesuai dengan tema pembelajaran kita kali ini, yaitu mengenai jenis-jenis pekerjaan. Silahkan disimak baik-baik ya videonya. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak hebat? Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Apakah ayah dan ibu kalian bekerja? Mengapa mereka harus bekerja? Manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada banyak pekerjaan yang dapat kita jumpai di sekitar kita.
Pekerjaan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pekerjaan menghasilkan jasa dan pekerjaan menghasilkan barang. Pekerjaan menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang. Contohnya guru, dokter, tukang cukur rambut. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang dapat digunakan oleh orang lain, misalnya petani, nelayan, peternak, pelukis, pengrajin, koki, dan sebagainya. Petani menghasilkan produk-produk hasil pertanian seperti padi, jagung, kelapa, sayuran, dan sebagainya. Peternak menghasilkan barang berupa daging, susu, kulit, bulu, maupun produk perikanan. Tukang kayu menghasilkan perabotan kayu seperti meja, kursi, lemari, dan sebagainya. Pengrajin menghasilkan kerajinan tangan. Pelukis menghasilkan lukisan, sedangkan koki menghasilkan masakan. Nah, oke anak-anak, setelah melihat video jenis-jenis pekerjaan, apa ada salah satu dari kalian yang mau menjelaskan apa sih isi dari video yang telah ditonton tadi? Ada yang ingin mencobanya? Aku, Bu. Ya, boleh Saya, Asita. Bu. Ya, boleh Syifa. Oke, gantian. Asita dulu ya. Iya, Bu. Jadi tadi yang Asita ingat dari video itu, pekerjaan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pekerjaan yang menghasilkan jasa dan pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan jasa contohnya guru, dokter, tukang kurir, dan yang menghasilkan barang itu seperti peternak dan petani. Ya, bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk Asita. Yeay. Nah, selanjutnya kepada Syifa. Ya, jadi tadi tuh bidang pekerjaan terbagi menjadi dua. Ada bidang jasa, pekerjaan yang menghasilkan jasa, dan pekerjaan yang menghasilkan barang. Contohnya yang menghasilkan jasa itu seperti guru, dokter, pelukis, tukang cukur. Nah, kalau pekerjaan yang menghasilkan barang seperti petani, peternak, dan juga nelayan. Ya, betul sekali. Nah, tepuk tangan untuk Syifa. Yeay. Ya, tadi betul ya, pekerjaan dibagi menjadi dua. Pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, baik anak-anak, selanjutnya setelah melihat video nih, ada yang ingin ditanyakan nggak kira-kira? Coba, apa ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, oke, Syifa. Silakan. Kalau tadi kan cita-cita saya jadi astronot, itu termasuk barang, termasuk pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa, Bu? Jasa ya, Bu? Nah, iya betul sekali. Pekerjaan yang menghasilkan jasa. Coba Ibu mau tanya ke Syifa. Syifa tahu nggak astronot itu kerjaannya ngapain sih? Astronot itu seperti meneliti bumi dan luar angkasa seperti begitu, Bu. Dan juga bisa nanti ke bulan atau ke Mars. Iya, betul sekali. Para astronot itu sangat berjasa sekali untuk kita. Nah, kalau misalkan kita melihat bumi yang dalam bentuk globe, kita melihat gambaran-gambaran benda alam lainnya, itu semuanya berkat penelitian astronot gitu. Nah, tadi betul ya, astronot itu menghasilkan jasa karena para astronot itu menyumbangkan pemikirannya, energinya, tenaganya. Nah, demi memperoleh hasil penelitian. Seperti itu. Semangat terus Syifa, semoga bisa menjadi astronot muslimah. Amin. Nah, tadi ya, bekerja itu dilakukan untuk mendapatkan penghasilan. Nah, kenapa sih orang mendapatkan penghasilan dari bekerja gitu? Karena dari bekerja itu orang akan mendapatkan upah. Nah, jadi tujuan orang bekerja tadi pertama mendapatkan penghasilan yang bisa digunakan untuk memenuhi setiap kebutuhan hidup. Selain memenuhi kebutuhan hidup, ada juga untuk meningkatkan pendapatan dan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Bagaimana Asita? Sudah jelas? Sudah, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, tadi udah ini ya dijelaskan kenapa orang harus bekerja, apa saja jenis-jenis pekerjaan, ada yang menghasilkan barang, menghasilkan jasa. Nah, baiklah sebelum dilanjut ke pembelajaran selanjutnya, Ibu akan menjelaskan sedikit nih gitu mengenai apa yang tadi udah kita pelajari.
Nah, coba Ibu mau mengingat kembali mengenai pengertian pekerjaan. Coba Ibu mau nanya nih ke anak laki-laki yang ganteng di sini, Erza. Halo Erza. Ya, Bu. Nah, Erza, Ibu mau nanya dong, apa sih pengertian pekerjaan? Pekerjaan apa ya? Nggak tahu, Bu. Nah, Ibu ingatkan lagi ya tentang pekerjaan. Jadi, pekerjaan itu adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan manusia untuk memperoleh kebutuhan hidupnya. Seperti tadi, manusia membutuhkan makan, maka manusia membutuhkan uang untuk membeli makanan. Makanya manusia bekerja untuk mendapatkan uang. Seperti itu. Nah, tadi jenis pekerjaan yang telah kita lihat di video itu dibagi menjadi dua. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang, ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, tadi pekerjaan yang menghasilkan barang itu pekerjaan yang kegiatannya membuat barang yang dapat digunakan oleh orang lain. Contohnya tadi petani, menghasilkan produk pertanian seperti padi, jagung, kelapa, kemudian peternak, menghasilkan barang berupa daging, telur, ada juga tukang kayu, menghasilkan perabotan seperti meja, lemari, kursi, dan lain sebagainya. Yang kedua, tadi pekerjaan yang menghasilkan jasa, yaitu suatu pekerjaan yang hasil kerjanya atau pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Contohnya guru, dokter, tukang cukur, astronot, dan lain sebagainya. Nah, baik anak-anak, sekarang kalian bisa membuka buku tulis yang ada di hadapan kalian. Sudah ada bukunya? Ya, coba tunjukkan bukunya mana? Bukunya. Sudah, Bu. Ya, bukunya. Alatnya mana? Alat ininya. Alat Ini, tulisnya. Bu. Alat tulis. Semuanya udah siap? Nah, ya, karena semua udah siap, nanti pembelajaran selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Sofwa. Silakan, Ibu Sofwa. Baik, terima kasih Ibu Ismi. Sekarang dilanjut dengan saya ya. Sebelumnya mau nanya, suara saya terdengar jelas? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Dengar, Oke. Bu. Terdengar, Bu. Nah, di sini Ibu mengambil contoh nelayan. Hubungan nelayan sebagai pekerjaan yang menghasilkan barang dengan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Nah, hubungannya bagi pekerja yaitu mendapatkan uang dari hasil menjual ikan yang didapat dari kegiatan menangkap ikan dan hasil laut lainnya dari laut. Kalau untuk bagi masyarakatnya yaitu mendapat ikan dan hasil laut lainnya sebagai bahan makanan dalam kehidupan sehari-hari. Apa kalian paham? Paham, Bu. Paham. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Oke, sekarang kalian kerjakan dan Ibu beri waktu 1 menit ya. Apakah cukup 1 menit? Cukup. Baik, sekarang kalian kerjakan ya, dimulai dari sekarang. Ya sudah, kita lanjut ya. Sekarang siapa yang mau menjelaskan hasil analisisnya? Terima kasih telah mengerjakan latihan. Aku mau, Bu. Bu. Boleh, silakan Muti. Aku mau menjelaskan mengenai yang petani, Bu. Jadi, petani itu pekerjaan yang menghasilkan barang seperti beras, jagung. Terus, petani dapat mendapatkan keuntungan dari hasilnya dengan Oh iya, boleh. menjualkan beras. Nanti petani dapat keuntungan dari kegiatan ekonominya, mendapatkan uang, lalu untuk masyarakatnya bisa mendapatkan beras, Bu. Iya, betul. Selanjutnya, siapa yang ingin menjelaskan hasil analisis untuk jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa?
Ada yang Bu, ingin menjelaskan? Iya, boleh. Asita, silakan. tentang tukang cukur ya, Bu. Jadi kalau menurut Asita tadi itu termasuk ke dalam pekerjaan yang menghasilkan jasa dan hubungannya dengan kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan produksi. Jadi tukang cukur itu sebagai produsen yang menghasilkan jasa yaitu mencukur rambut orang-orang. Iya. Untuk masyarakatnya, Apa ya Bu untuk masyarakatnya? Asita nggak tahu. apa coba? Ada yang mau membantu Asita, teman-teman? Ayo bantu temannya. Coba Iya, boleh Syifa. buat Masyarakatnya. masyarakatnya. Iya. Berarti tukang cukur itu memberikan pelayanan dalam kemudahan mencukur rambut. Untuk masyarakat itu terbantu dalam memotong rambut dengan gaya yang berbeda-beda dan mengikuti tren zaman. Tidak harus susah-susah memotong karena dibantu dengan orang yang sudah ahli. Itu ya jawabannya. Nah, Ibu akan menambahkan untuk pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ada lagi contohnya seperti sopir. Hubungan dengan kegiatan ekonominya yaitu bagi sopir sebuah imbalan pekerjaan sebagai sopir yang mengarah tempat yang dituju. Nah, kalau untuk Ibu mengambil peternak. Nah, kalau yang untuk peternak hubungan dengan kegiatan ekonominya yaitu mendapat uang dari hasil ternak atau perkembangbiakan hewan yang dijual. Apakah paham? Siap, paham Bu. Jadi pekerjaan akan dibimbing oleh Ibu Nita ya. Kepada Baik, Ibu Bu. Nita, dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Sopwa. Nah, tidak terasa ya anak-anak kita sudah berada di akhir dari kegiatan pembelajaran. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang mengerti mengenai pembelajaran yang sudah tadi kita belajarkan? Ya, Sita. Orang yang suka mencuri masuk pekerjaan atau bukan ya? Coba teman-temannya ada yang mau menjawab pertanyaan dari Asita? Termasuk pekerjaan, Bu. Karena Ya, buruh. kenapa bukan termasuk pekerjaan? Menurut saya Ya, itu betul buruh. sekali. Iya, betul ya. Jadi anak-anak kalau jenis-jenis pekerjaan itu pekerjaan yang dilakukan secara halal dan tidak merugikan orang lain ya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Nah, coba kalian kemukakan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini kita membahas tentang apa? Tentang bidang-bidang pekerjaan terbagi menjadi 2, Bu. Ya, bagus sih, Pak. Apa aja? Pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang seperti petani. Lalu, dan yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa seperti guru dan juga dokter. dokter, ya, polisi itu menghasilkan jasa. Nah, anak-anak, Ibu mempunyai soal evaluasi untuk kalian kerjakan. Soalnya, Ibu tayangkan ya. Pertanyaan yang pertama yaitu jenis-jenis pekerjaan terbagi menjadi 2, yaitu pekerjaan yang menghasilkan apa saja. Coba siapa yang mau menjawab? Jasa, Bu. Jasa. Bu. Iya, betul. Barang dan jasa ya.
Lalu pertanyaan yang kedua. Aku, Bu. Aku, Bu. Asita. Iya, Asita dulu ya. Asita dulu. Di bawah ini merupakan pekerjaan yang menghasilkan barang adalah petani, Bu. Petani. Ya, kenapa petani menghasilkan barang? Menghasilkan beras, Bu. Jagung, gandum. Ya, pintar ya. Lalu pertanyaan yang ketiga. Coba siapa yang mau membacakan? Aku, Bu. Bu. Aku. Oh, Bu. Aku, Bu. Nanda dulu ya. hey. Erza dulu. Coba. Di bawah ini yang merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah yang tukang cukur, Bu. Seniman Iya, juga, Bu. betul. Kalau seniman itu menghasilkan barang ya, anak-anak. Oh, seperti itu. Iya, Muti. Coba pertanyaan yang keempat. Siapa yang mau menjawab? Aku. Aku, Bu. Aku, Boleh, Bu. Muti. Aku ya. Muti dulu. Lihatlah tempat di bawah ini. Nelayan adalah pekerjaan yang menghasilkan barang yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Berupa apakah barang yang dihasilkan? Padi, ikan, Bu. Ikan. Iya, betul sekali ikan ya. Jadi nelayan itu menghasilkan ikan dari hasil pekerjaannya. Terus pertanyaan yang kelima. Salsa, Bu. Syifa. Coba Syifa. Syifa dulu bentar Polisi. ya. Polisi adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Jasa seperti apa yang dapat dirasakan oleh masyarakat? Bu, Bu. lingkungan menjadi aman dan sejahtera. Iya, pintar sekali Syifa. Lalu pertanyaan yang keenam, coba Salsa. Tukang cukur rambut merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa karena melayani para pelanggan untuk memotong rambut, bukan, Bu? Iya, pintar sekali. Jadi tukang cukur itu melayani para pelanggan untuk memotong rambutnya. Lalu yang ketujuh siapa ya? Asita deh. Coba. Koki merupakan pekerjaan yang menghasilkan barang karena menyiapkan masakan atau makanan, Bu. Iya, pintar sekali ya. Jadi koki itu menyiapkan masakan dan makanan. Sebutkan hubungan dengan kegiatan ekonomi bagi guru dan bagi masyarakat. Coba siapa yang mau menjawab? Kita jawab bersama-sama ya. Iya, Bu. Bersama-sama. Jadi hubungan antara kegiatan ekonomi dari guru, yaitu dari gurunya, itu guru mendapatkan imbalan berupa uang atau gaji dari pemerintah dari kegiatan mengajar kepada siswa. Lalu bagi masyarakatnya, siswa dapat mengetahui berbagai jenis pelajaran dan dapat wawasannya menjadi luas. Seperti itu ya. Lalu nomor 9. Sebutkan hubungan dengan kegiatan ekonomi bagi pelukis dan bagi masyarakat. Hubungannya kalau pelukis itu bisa mendapatkan penghargaan dan juga apresiasi, bisa berupa uang atau pujian. Nah, kalau bagi masyarakat itu bisa menikmati keindahan dari yang dihasilkan pelukis, Bu. Iya, pintar. Satu lagi nih. Suatu saat nanti kamu ingin bekerja. Nah, kalian ingin bekerja menjadi apa? Yang menghasilkan barang atau menghasilkan jasa? Salsabila. Cita-citanya? Aku pengen bekerjanya jadi menjadi apa? dokter, Bu.
Iya, bagus. Semoga cita-citanya dapat tercapai ya. Ibu mempunyai oleh-oleh buat kalian. Mau? Oleh-olehnya itu kalian membuat sebuah teks narasi mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh kedua orang tua atau keluarga terdekat dari kalian. Jadi kalian menuliskan pekerjaan yang dilakukan oleh kedua orang tua atau anggota keluarga yang lainnya. Nanti pertemuan yang selanjutnya dikumpulkan ya anak-anak. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, anak-anak kalian harus tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa mengerjakan tugasnya. Lalu, jangan lupa kalau keluar rumah harus pakai masker dan jangan lupa cuci tangan ya. Lalu tugasnya dikerjakan ya, walaupun kita belajar secara online, tapi kalau mengerjakan tugas itu harus dikerjakan. Serta kita juga harus rajin belajar ya, walaupun situasinya seperti saat ini ya. Oh ya, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba siapa yang mau memimpin doa? Aku, Bu. Boleh. Teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya berdoa sesuai kepercayaan mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya, kegiatan pembelajaran kali ini sudah selesai dilaksanakan. Ingat ya, pesan Ibu, harus memakai masker dan jangan lupa cuci tangan. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.